Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Irena Juniarti Piarandarea, mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang dan dari jurusan Manajemen Perusahaan. Oke, jadi pada video ini saya ingin menjelaskan subbab penting dari materi aspek hukum. Nah, jadi sebelum saya masuk ke dalam penjelasan materi, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke dalam subbab materi yang pertama. Teman-teman bisa perhatikan pada tampilan di samping, yaitu tentang analisis perizinan dalam bisnis. Nah, kita langsung saja. Perizinan dalam bisnis, saya rasa kita tidak asing lagi mendengar itu, khususnya untuk anak manajemen ya. Nah, jadi perizinan dalam bisnis itu merupakan langkah awal yang sangat penting yang harus diikuti oleh setiap perusahaan yang ingin menjalankan bisnisnya secara sah dan juga sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Nah, jadi proses apa saja yang terlibat di dalam perizinan bisnis ini? Yang pertama ada regulasi, yang kedua ada peraturan, dan yang ketiga adanya persyaratan. Nah, jadi mengapa ya dalam setiap perusahaan itu perlunya izin usaha? Nah, jadi yang pertama untuk membangun citra yang bagus dan kepercayaan yang baik kepada setiap konsumen dan orang-orang yang akan menjalin hubungan kerjasama. Nah, jadi next slide. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perizinan dalam bisnis. Nah, jadi ada dua. Yang pertama adanya proses perizinan dan juga persyaratan. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu proses perizinan. Nah, jadi hal ini merujuk pada langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh pihak yang menjalankan bisnis untuk memperoleh izin usaha yang diperlukan dari otoritas yang relevan, seperti izin usaha, izin lingkungan, dan juga izin kesehatan. Oke, yang berikut kedua itu adanya persyaratan. Nah, jadi persyaratan ini mengacu pada berbagai dokumen, persyaratan atau standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang membutuhkan perizinan. Ya. Jadi persyaratan ini tuh bervariasi berdasarkan jenis lokasi yang geografis dan juga industri yang berbeda. Oke, baik, saya akan menjelaskan subbab materi yang kedua, yaitu mengenai kredit dan hukum perjanjian jaminan. Jadi istilah kredit itu berasal dari bahasa Latin yaitu credere, yang artinya suatu kepercayaan. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan pengkreditan dengan debitor itu memiliki suatu kepercayaan yang besar. Oke, next slide. Di sini saya akan menjelaskan bentuk perjanjian kredit. Nah, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 Ayat 2 bahwa dikatakan pengkreditan itu dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Tetapi dilihat dari bentuknya, itu perjanjian kredit perbankan pada umumnya mempergunakan bentuk perjanjian baku, yang dimana perjanjian baku ini itu akan diambil secara sepihak oleh pihak bank atau kreditor. Mengenai perlindungan konsumen dan anti monopoli. Untuk materi yang pertama di sini pengertian asas perlindungan konsumen. Nah, jadi perlindungan konsumen yaitu perlindungan jaminan yang seharusnya didapatkan oleh konsumen atas setiap produk ataupun jasa yang dibeli. Nah, jadi pada hakikatnya terdapat dua instrumen hukum penting, yaitu yang akan menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, jadi mengamanatkan bahwa pembangunan sosial nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi dengan adanya perlindungan konsumen ini juga memiliki tujuan utama, yaitu untuk pembangunan nasional yang diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis, sehingga mampu menemukan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang maupun jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Subbab materi yang keempat. Nah, jadi di sini itu tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, itu pengertian dari ekspansi, konsolidasi, merger, dan akuisisi.
Oke, ekspansi adalah aktivitas memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain sebagainya. Jadi ekspansi juga dapat diartikan sebagai peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha. Nah, jadi perluasan dan ekspansi bisnis ini diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai efisiensi, menjadi lebih kompetitif, serta untuk meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan ya. Jadi ekspansi bisnis juga dapat dilakukan dalam beberapa metode, yaitu konsolidasi, merger, dan juga akuisisi. Nah, jadi konsolidasi adalah situasi di mana perusahaan yang terpisah menjadi satu, tapi kadang-kadang digambarkan sebagai merger. Meskipun secara teknis ini ada dua situasi yang berbeda. Untuk materi yang kelima, di sini saya akan menjelaskan money laundering dan pengaturan tindak pidana pencucian uang. Nah, pencucian uang bukan mencuci uang ya. Jadi ini sebuah tindakan ya untuk menutup dana atau seakan uang haram ya, atau seakan-akan uang itu diperoleh secara sah. Nah, jadi selain itu juga tindak pencucian uang ini merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yang berasal dari kejahatan dan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan atau financial system sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal. Oke, next slide. Di sini kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu penyelesaian sengketa bisnis. Nah, jadi sengketa bisnis adalah sengketa perdata yang biasa terjadi di dunia bisnis, baik di level nasional maupun di level internasional. Jadi pada umumnya sengketa bisnis ini timbul akibat adanya perselisihan dalam melaksanakan isi kontrak bisnis. Jadi pelaku usaha harus menyadari pentingnya kontrak bisnis ya, bisnis agar terhindar dari kekalahan pada saat terjadinya sebuah sengketa. Oke, jadi sekian dari materi yang sudah saya jelaskan. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.